Wah, ini benar-benar sebuah perubahan yang nantinya dibawa Pau Marty dalam skuad Harimau Malaya, geng. Campuran antara player muda dan juga bukan player tua, tapi player yang cukup senior lah, geng ya. Kalau tua mungkin sekitar umur 50-40 lah, itu baru tua. Jadi dengan kata lain, geng, kali ini skuad Harimau Malaya tanpa Dion Kuls, tanpa adik saya Arif Aiman, tanpa Matthew Davis, Sihan Hasmi, ya, tidak ada Akhya Rashid, Safawi Rashid juga tidak ada. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Finally, geng, semalam saya ketika melihat sosial media terutama dari Instagram, geng, ya, akhirnya sudah keluar nih, geng, senarai player Harimau Malaya yang nantinya akan bertanding di Piala ASEAN, geng, ya, yaitu di AFF Mitsubishi Cup, geng, ya. Ini semakin menarik, geng, karena nantinya ada 26 player, ya, yang akan diturunkan oleh Pau Marty. Seperti apa senarai list pemain-pemain yang akan nantinya membela Malaysia, geng, ya. Ini tampaknya sangat menarik karena sepertinya tidak ada squad dari JDT. Kita pastilah, saya belum membaca semuanya, geng, ya. Oke, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng. Hanya tinggal menunggu hari, ya, dimulai, geng. Dan oke, ini dia, geng, ya. Total ada 26 player, ya, dan 3 player aboard, ya. Jadi ini campuran antara player yang senior dan juga player junior, ya, geng, ya. Oke, yang pertama ada dari goalkeeper. Goalkeeper, geng, ya. Biasanya ada Kalamullah Al-Hafiz, ya, dengan umur 29 tahun yang berasal dari Selangor. Oke. Dan selanjutnya, geng, ya, dari Perak dengan umur 26 tahun, geng, ada Haziq Nazli, geng, ya. Dari Terengganu FC, ya, umur 23 tahun, yaitu Rahadiazli Rahalim, geng, ya. Oke. Tapi tak pasti, ya, ini nanti yang akan diturunkan oleh Pau Marty sebagai kiper utama yang mana nih, geng, nantinya, geng, ya. Karena biasanya kan, ya, kalian tahu sendiri lah, ya, biasanya kan Sihan Hasmi, geng, ya. Tapi di sini saya tidak menemukan, ya, berarti Sihan Hasmi tidak akan menyertai skuad Harimau Malaya nantinya, geng, ya, di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Oke, dari goalkeeper sudah kita ketahui, ya. Sementara kita lihat dari lini pertahanan. Wah, ini cukup istimewa, geng, karena Sabah, ya, nampaknya menurunkan semua pemain yang bertitel Harimau Malaya, geng, ya. Seperti Dominic Ten, dengan umur 27 tahun, ya. Lalu ada juga Daniel Ting. Nah, ini dia Daniel Ting, ya. Kebetulan menjadi background wallpapernya ada Daniel Ting, ya. Umur 31 tahun, geng, ya. Lalu ternyata tidak hanya goalkeeper yang diturunkan dari Selangor, tetapi juga ada, geng, ya, Huzaimi P, umur 31 tahun juga ternyata masuk dalam senarai di lini pertahanan Harimau Malaya nanti, geng, ya. Dari Selangor ada juga Aiman Hakimi, ya, umur 19 tahun dari Selangor, geng, ya. Oke, sementara kita berlanjut ke Kuala Lumpur, ya, KL City, ada Declan Lambert, geng, ya, dengan umur yang cukup masih muda, yaitu 26 tahun, geng, ya. Dan finally ada juga, geng, perwakilan dari Kuching, ya, geng, ya. Ada Jimmy Raymond dengan umur 28 tahun. Oke, Jimmy Raymond. Sebenarnya saya juga cukup tertanya-tanya, geng, ya. Kita lihat bersama-sama seperti apa kemampuan dari Jimmy Raymond nanti, ya, ketika nantinya mungkin akan diturunkan oleh Pau Marty, geng. Oke, sementara Pineng, geng,
sepertinya ini ada 2 perwakilan ya, kontingen dari Pineng. Ada Adip Raup ya dengan umur 25 tahun, dan juga kalau tak silap ini nanti ada Syamir Kuti juga lah geng ya. Nah, Adip Raup ya cukup masih muda, yaitu dengan umur 25 tahun ya, nantinya akan menjadi pemain ya di lini pertahanan Harimau Malaya geng ya. Oke, ada satu geng dari Negeri Sembilan, yaitu Harith Samsuri, cukup masih muda geng dengan umur 24 tahun. Oke, sekarang kita sudah tahu ya senarai pemain pertahanan geng ya dari Harimau Malaya. Sekarang kita melihat para player lini tengah ya atau midfield ya. Ada Endrick. Wih, siap. Ini Endrick Dos Santos geng, yang membela JDT atau macam mana geng? Aku tak pasti. Tetapi di sini ada HCMC dari Vietnam. Berarti Endrick sekarang mungkin diluankan atau mungkin bermain untuk salah satu klub yang ada di Vietnam. Tak pasti, kawan-kawan boleh komen yang paham ya. Apakah betul seperti itu Endrick Dos Santos ya? Boleh komen gini ya. Sementara ya ini dia, ada dari Pineng FC geng ya, Syamir Kuti ya, ini salah satu player yang cukup senior ya yang dimiliki oleh Harimau Malaya. Dan tidak ketinggalan geng, ada Stuart Wilkin. Nah, seperti kita tahu ya, Stuart Wilkin ini cukup bagus juga lah geng ya. Biasanya dia selalu membantu pertahanan ya, tetapi kebanyakan dia selalu ikut menyerang juga geng. Apalagi dengan tendangan-tendangan dia yang memukau ya, biasanya dia selalu melakukan tendangan dari luar garis penalti ya. Itu salah satu skill atau keahlian dari Stuart Wilkin ya, dengan umur 26 tahun geng ya. Oke, ada perwakilan dari Sri Pahang geng ya, Sergio Aguero. Ini player cukup senior geng ya. Sergio kalau tak silap kemarin ketika di friendly match melawan Laos dan juga India, Sergio Aguero juga diturunkan oleh Pau Marti geng ya. Oke, dan ada lagi geng ya, perwakilan dari Kuching City, ada Daniel Amir geng. Oke, dengan umur 27 tahun. Oke, Daniel Amir. Oke, ini aku baru dengar ya. Jadi kita lihat bersama-sama nanti seperti apa ya kemampuan dari Daniel Amir ya ketika masuk dalam squad dari Harimau Malaya geng ya. Oke, lanjut lagi. JDT tetap turun, tetapi ini bukan JDT utama geng, tapi ini adalah JDT 2 geng ya. Ada Daryl Sam George ya, masih cukup muda dengan umur 21 tahun geng. Oke. Menarik sih, menarik. Oke, lanjut lagi geng. Nah, ini dia, ada satu lagi pemain abort ya dari FC Osaka, umurnya cukup masih muda, yaitu 19 tahun geng, Muhammad Khalil ya. Oke. Ini jujur aku masih belum tahu dan masih belum pernah melihat seperti apa kemampuan dari Muhammad Khalil nantinya geng ya. Oke, kita nanti lihat bersama-sama ya seperti apa skill dan kemampuan yang dimiliki oleh Khalil ya. Oke, ini aku baru tahu geng. Ini menarik ya, Muhammad Khalil, player abort dari Osaka FC. Kalau boleh tahu geng, kalian mungkin boleh komen sebelumnya Muhammad Khalil ini bermain untuk tim mana ya. Boleh komen ya. Oke, kita berlanjut untuk lini penyerang geng. Nah, ini dia. Oke, Terengganu ini justru malah Hakimi Azim ya yang diturunkan dengan umur 21 tahun. Berarti Akhyar Safawi tidak diturunkan geng ya. Akhyar Rashid, Safawi Rashid ya. Oke. Lalu lanjut lagi geng. Nah, ini dia player dari Sabah ya, ini cukup totalitas ya. Klub dari Sabah menurunkan semua skuadnya geng ya. Intinya selalu siap sedia lah geng ya. Nah, ini dia Darren Lock. Ini salah satu striker ya yang dimiliki oleh Sabah, cukup berbisa juga lagi geng, beberapa kali ya menjaringkan gol untuk skuad Harimau Malaya. Darren Lock ya. Wow, ada juga Syafiq Ahmad geng. Ini luar biasa ya. Hanya satu perwakilan dari Kedah ya yang bisa membela Harimau Malaya, Syafiq Ahmad ya. Ini cukup legend juga lah ini geng ya, Syafiq Ahmad ya. Nah, lanjut lagi geng.
Nah, ini juga aku baru tahu ternyata Fergus Tierney ini ya, ingatkan dia JDT2 geng ya. Ternyata dia sekarang sudah bermain untuk Konburi di Thailand. Oh, Sawadee Cup, Cup Krum Cup ya. Oke, dan ini cukup mengejutkan geng. Ini cukup mengejutkan ya. Penyerang dari Kelantan FC geng. Nah, ada Fazrul Amir. Wow, cukup muda geng, dengan usia 24 tahun. Oke, jujur aku nggak tahu bagaimana performanya seperti apa dari Fazrul Amir ya. Nanti kita lihat bersama-sama geng, seperti apa kemampuan dari Fazrul Amir geng ya. Wah, ini benar-benar sebuah perubahan yang nantinya dibawa Pau Marty dalam skuad Harimau Malaya geng. Campuran antara player muda dan juga bukan player tua, tapi player yang cukup senior lah geng ya. Kalau tua mungkin sekitar umur 50-40 lah, itu baru tua. Oke, lanjut lagi geng. Nah, ini JDT2 ada Najmuddin Akmal geng ya. Ya, ini player cukup muda dengan umur 21 tahun ya. Tapi yang paling muda ya, selain Aiman Hakimi dari Selangor, ada juga Pavritan Gunanlan. Ini cukup muda geng ya, player ini 19 tahun yang dimiliki oleh JDT2 ya. Oke. Jadi dengan kata lain geng, kali ini skuad Harimau Malaya tanpa Dion Kuls, tanpa adik saya Arif Aiman, tanpa Matthew Davis, Siahan Hasmi ya. Tidak ada Akhya Rashid, Safawi Rashid juga tidak ada ya. Paulo Josue, nah ini juga tidak disertakan ya dalam senarai skuad Harimau Malaya yang nantinya akan berjuang untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 geng. Nah itu. Tapi tak pastilah. Ini mungkin masih akan menambah lagi ya, atau macam mana. Tapi sepertinya ini agak salah datanya nih geng ya. Dengar-dengar sepertinya ini Paulo Jose juga akan turun nantinya geng ya, dari Kuala Lumpur City itu ya. Jadi ini untuk penyerang kurang satu sepertinya, sorry ya. Dengar-dengarnya ini Paulo Jose juga nanti akan turun ya dengan usia 35 tahun ya. Tidak muda lagi, tapi oke lah ya untuk membantu lini serangan ya, yang nantinya akan membela skuad Harimau Malaya ya. Kita tunggu bersama-sama geng ya, seperti apa nantinya ya video-video ketika mereka latihan ya dari channel Harimau Malaya geng ya. Kita lihat bersama-sama geng. So, kalau menurut kalian gimana geng ya dengan skuad yang nantinya akan dibawa oleh Pau Marty ini? Apakah kalian oke lah, kita boleh coba ya, atau kalian merasa pesimis atau gimana geng ya? Boleh komen ya, boleh komen di ruang komentar. Atau mungkin kalian masih mengharapkan ada beberapa player yang mestinya ya harus masuk ke dalam senarai skuad Harimau Malaya ini siapa? Nah, boleh komen ya, boleh komen di ruang komentar geng ya. Tapi jujur aku cukup terkejut juga geng ya. Tidak ada Akhya Rashid, tidak ada Safawi Rashid. Ini cukup mengejutkan geng. Tapi relax geng, relax. Kita harus membagi peluang untuk pemain-pemain lain untuk menunjukkan quality mereka geng. Betul tak ya kan? Dan jujur ketika saya melihat squad ini ya sangat berbeda kali ini ya, pilihan line up dari Pau Marty geng ya. Oke. So kalau menurut kalian gimana geng ya? Boleh komen ya. Dan juga aku cukup terkejut ya, ternyata ada juga salah satu player dari Harimau Malaya yang abort ya, dari Osaka Jepun geng. Ini aku cukup terkejut ya. Kenapa sih dia bermain untuk divisi berapa ya? Untuk Osaka, ini cukup terkejut juga geng. Aku juga akhirnya penasaran lah, tertanya-tanya seperti apa kualitinya ya pemain abort ya. Jadi ada 3 player abort geng ya, yang nantinya akan masuk dalam senarai dari Harimau Malaya nantinya geng ya. Ada Endrick Dos Santos ya, ada Muhammad Khalil, nah ini ya Osaka, dan juga Fergus Tierney. Nah ini kalau Fergus Tierney saya paham lah ya bagaimana kemampuannya, bagaimana skillnya, aku paham lah geng ya.
yang masih saya tertanya-tanya ini bagaimana kemampuan atau skill dari Muhammad Khalil nanti ini, geng ya. Masih sangat muda, umur 19 tahun, geng ya. Oke. Wait, sorry. Ternyata tidak hanya Muhammad Khalil yang berumur 19 tahun. Ada Muhammad Khalil ya, ada Pak Fitran Gunanlan, geng, JDT 2. Lalu ada juga dari Selangor, geng, Aiman Hakimi ya. Berarti ada 3 player ya yang berusia masih sangat muda, geng. 19 tahun, geng ya. Belum 20 tahun nih mereka, hanya sudah bisa masuk di dalam skuad Harimau Malaya nantinya, geng ya. Oke. Nanti akan bertanding di bulan Desember ya. Kita tunggu, geng, bagaimana nantinya skuad Harimau Malaya, geng ya, akan berada tidak satu grup dengan Indonesia ya. Nantinya skuad Harimau Malaya akan berada di satu grup dengan Thailand ya. Nah, ini cukup menarik sih, geng ya. Kita akan melihat bersama-sama, geng ya, seperti apa. Dan untuk Indonesia, saya rasa juga Indonesia tidak menurunkan skuad utamanya, geng ya. Hanya player-player umur 22, 23, geng. Mungkin ada beberapa skuad senior nantinya, tetapi tidak banyak, geng. Tidak banyak, hanya mungkin 1 atau 2, 3 player lah ya. Tapi sisanya mungkin player-player antara umur 22, 21 tahun ya. Mungkin seperti itu ya komposisi dari skuad Garuda, geng. Oke, ya. So, gimana, geng? Menurut kalian skuad kali ini apakah cun atau ngam? Apakah best? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini ya. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. And saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata atau silap ya dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita review, kita reaction bersama-sama, seperti biasanya silahkan kirim videonya di DM Instagram. Nah, di sini dan akhirnya saya Walonjong dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, re. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport.